حبيب القلب يا خير البرايا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang saya banggakan anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu yang barokah dan manfaat. Al-Hadini Al-Fatihah. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang toharoh. Toharoh adalah bersuci dari hadas maupun dari najis. Kemarin kita sudah sedikit membahas tentang bersuci dari hadas, yang mana salah satunya adalah dengan cara berwudu. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang bersuci dari najis. Baiklah, kita berawal dari pengertian. Pengertian najis adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh syar'i dan bisa menyebabkan tidak sahnya suatu ubudiyah. Najis dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah najis hukmiyah. Yang kedua adalah najis ainiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang sudah tidak ada bentuknya atau warnanya, sudah tidak ada baunya dan tidak ada rasanya, tapi itu masih najis karena belum disucikan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ada air kencing di lantai dan itu sudah kering, sudah tidak berbau, karena belum disucikan, berarti itu masih najis dan disebut najis hukmiyah. Adapun najis ainiyah adalah najis yang masih ada bendanya atau bentuknya, atau masih berbau ataupun masih berasa, maka itu adalah disebut dengan najis ainiyah. Ya. Sebagaimana yang mungkin anak-anak sudah ketahui bahwa najis dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah najis mughaladzah, yang kedua najis mukhaffafah, dan yang ketiga adalah najis mutawasithah. Najis mughaladzah, najis yang berat, itu najis yang berasal dari anjing maupun dari babi. Sedangkan najis mukhaffafah adalah najisnya air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan hanya baru minum ASI, tidak dicampuri oleh makanan yang lain, maka air kencingnya disebut dengan najis mukhaffafah. Dan yang ketiga adalah najis mutawasithah, sedang, yaitu najis selain najis mughaladzah ataupun najis mukhaffafah. Seperti apa? Seperti kotoran ayam, kotoran manusia, darah, nanah, muntah, dan lain sebagainya. Dan pada kali ini kita akan membahas secara detail tentang bagaimana cara mensucikan najis mughaladzah, baik itu mukhaffafah ataupun mutawasithah. Dan cara untuk mensucikan najis mughaladzah dan mutawasithah bisa kita lihat dalam video berikut ini. Sekarang kita akan praktek bagaimana mensucikan najis mughaladzah ya. Semisal ada kotoran anjing, kotorannya kita bersihkan dulu dan kita siapkan air dan tanah, dan kemudian kita cara mensucikan najis mughaladzah ini kita siram dengan 7 kali siraman, yang mana salah satu siraman merupakan air dicampur dengan tanah. Ya. Kalau kita masih ragu dengan 7 kali basuhan kurang suci, boleh ditambah kembali asal tidak melebihi batas. Ketika ada najis mutawasithah, misal kotoran yang berada di tengah lantai, maka kita harus membersihkan najisnya dulu. Ya, kita bersihkan najisnya, bendanya atau rupanya kita bersihkan bisa menggunakan busa ataupun kain. Setelah itu kita hilangkan baunya. Ya, kita hilangkan baunya boleh menggunakan sabun ataupun boleh serabut atau apa saja, sehingga itu nanti baunya hilang dan warnanya. Ketika sudah kita anggap
hilang, maka kita alirkan air. Setelah itu airnya kita bersihkan. Kalau najis kencing, misal najis kencing cairan, maka sama dibersihkan dulu. Air kencingnya dihilangkan dulu, dielap dulu sampai kering. Kalau sudah kering baru kita sampai kering betul. Setelah itu kita, biar tidak ada baunya, bisa dikasih sabun ataupun semacamnya. Kalau sudah merasa, kita alirkan air dan cukup kita siram. Sedangkan kalau najisnya di baju, kita tidak mau mencucinya, maka cukup kita siram baju yang terkena najis itu sampai hilang warna, bau, dan rasanya. Sedangkan untuk najis mukhafafah, najis ringan, yaitu air kencingnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan baru hanya minum ASI, tidak dicampur oleh makanan lain-lain. Nah, itu cara mensucikannya. Ketika kita terkena air kencing, cukup pakaian atau tempat yang terkena air kencing itu cukup dengan cara menciprati air sampai merata. Setelah itu bisa dianggap bahwa sudah suci. Baiklah anak-anak, pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya, membawa keberkahan dunia maupun akhirat. Mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni stauda'tuka ma'alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.